Crowdfunding adalah salah satu istilah yang booming di era ekonomi 4.0. Hampir seluruh dunia udah berpartisipasi untuk mendorong pertumbuhan dari mekanisme pembiayaan bisnis ini yang membuat banyak bisnis baru muncul dan mendorong perekonomian di negara masing-masing. Sayangnya, dengan semakin terkenalnya crowdfunding, banyak masalah yang mulai muncul, mulai dari manipulasi dana hingga penipuan. Kejahatan-kejahatan ini membuat mekanisme pendanaan crowdfunding memiliki image yang buruk. Tapi kabar baiknya, sekarang sudah ada solusi untuk permasalahan ini melalui aplikasi crowdfunding yang bergerak di dunia Web3 dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Oke, mari kita bahas mengenai crowdfunding di Web3 di hari ini. So, langsung aja ke videonya. Let's go! Masalah aplikasi crowdfunding di Web2. Crowdfunding adalah industri yang besar karena diperkirakan uang yang beredar di industri tersebut telah mencapai perkiraan hingga 21,4 miliar dolar di tahun 2023. Dana tersebut dikabarkan terkumpul dari 3 juta penggalangan dana yang terjadi di 2023, yang dimana membuat industri ini sangat potensial untuk membantu para pebisnis awal yang ingin membangun bisnis tapi tidak memiliki modal. Sayangnya, bersama potensi ini, crowdfunding juga memiliki resiko penipuan yang tinggi karena masih banyak yang memanfaatkan penggalangan dana ini untuk mencuri demi kepuasan masing-masing. Tercatat perkiraan bahwa sekitar 3, miliar dolar telah hilang dicuri karena banyaknya crowdfunding yang tidak transparan. 3 besar industri crowdfunding yang menyumbang pencurian ini adalah crowdfunding untuk investasi, properti, dan bisnis. Celah untuk pencurian ini sebagian besar terjadi karena kurangnya transparansi, di mana mayoritas kesalahan terbesar berada pada pihak penyelenggara atau si aplikasi yang memberi wadah untuk melakukan crowdfunding. Hal ini disebabkan platform tersebut tidak mewajibkan pihak yang menggalang dana untuk memberikan bukti penggunaan dana, sehingga seringkali setelah mendapatkan dana, pihak penggalang dana bisa kabur dengan uang yang telah didapatkan. Selain itu, platform yang digunakan masih menganut teknologi berbasis Web2. Seluruh data hanya bisa diakses oleh tim di balik platform tersebut. Batasan ini membuat para pendonor dan pengguna yang memberi dana melalui platform tersebut tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pemeriksaan proyek-proyek yang menggalang dana dan apa saja yang telah diberikan terkait kabar penggunaan dana setelah mendapatkan dana yang dicari. Solusi aplikasi crowdfunding di Web3. Kondisi ini merupakan kesempatan untuk teknologi Web3 dapat menjadi solusi untuk permasalahan transparansi. Hal ini disebabkan oleh blockchain. Semua data bisa dibuat terbuka untuk publik sehingga para donatur dan investor bisa melihat seluruh data dari proyek yang mereka berikan uang tanpa harus menunggu si pihak platform untuk memberikan informasi terbaru. Selain itu, penggunaan teknologi Web3 bisa membuka peluang luas untuk proses seleksi yang lebih rinci dengan melibatkan para investor serta lebih terbuka secara menyeluruh sehingga potensi kerugian dan penipuan bisa menjadi lebih minim. Teknologi seperti DAO governance, Oracle, dan smart contract bisa menjadi cara untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi kepada investor dan donatur agar seluruh proses menjadi lebih terjamin. Pada saat ini, jenis-jenis aplikasi crowdfunding masih terlihat terbatas di dunia Web3 karena adopsinya masih relatif rendah dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, potensi crowdfunding telah digantikan oleh mekanisme-mekanisme seperti ICO atau yang kita kenal sebagai Initial Coin Offering, di mana para pebisnis baru di dunia Web3 menggalang dana mereka melalui penjualan token atau koin yang terikat dengan proyeknya. Sayangnya, karena maraknya menggunakan mekanisme offering tersebut, mekanisme crowdfunding di dunia Web3 menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan mengapa masih jarang terjadi crowdfunding di dunia Web3 yang benar-benar terikat dengan bisnis sektor real. Walaupun begitu, saat ini sudah ada beberapa platform yang mewadahi mekanisme crowdfunding untuk memberikan kemudahan bagi para pebisnis sektor real untuk menggalang dana dengan memanfaatkan teknologi Web3. Inilah 3 contoh aplikasi yang menggunakan crowdfunding di Web3. Yang pertama, Polkastarter.
Polkastarter merupakan sebuah aplikasi untuk mencari pendanaan melalui crowdfunding, namun masih terfokus di dunia kripto. Aplikasi ini adalah salah satu contoh jenis aplikasi crowdfunding yang lebih umum di dunia kripto karena menggalang dana melalui penjualan aset yang terkait dengan kripto seperti token kripto dari suatu proyek atau NFT yang terikat dengan sebuah proyek. Proyek kripto bisa menggalang dana dengan menjual token governance yang akan digunakan untuk sistem DAO proyek mereka, NFT tanah yang digunakan dalam game yang terikat dengan proyek, atau jenis NFT dan token lain yang bergerak di proyek yang menggalang dana tersebut. Aplikasi ini bergerak di blockchain Polkadot dan menjadi salah satu aplikasi crowdfunding pertama yang ada di dunia kripto. Hingga saat ini, terdapat 112 proyek yang telah didanai secara crowdfunding dengan total dana yang dikumpulkan hampir mencapai 50 juta dolar, yang dimana itu membuat Polkastarter sebagai salah satu aplikasi platform crowdfunding terbesar di dunia kripto. Yang kedua adalah Polymath. Polymath adalah sebuah aplikasi crowdfunding berbentuk investasi yang berfokus di sektor properti dan bisnis sektor real. Dalam Polymath, crowdfunding dilakukan pada blockchain-nya sendiri yang berbasis teknologi EVM atau yang kita kenal sebagai Ethereum Virtual Machine. Mekanisme ini hampir mirip seperti tokenisasi aset di mana masing-masing proyek properti atau bisnis dijadikan sebagai lembaran saham kepemilikan namun secara digital dalam bentuk token di blockchain. Nah, nantinya saham tersebut bisa ditransaksikan antar investor sehingga lama-kelamaan penggalang dana bisa mendapatkan kebutuhan modal untuk bisnis atau properti yang ingin dibeli. Nah, yang terakhir adalah Funded. Funded adalah salah satu platform crowdfunding yang lebih inovatif di dunia kripto karena memberi mekanisme tambahan dibandingkan platform crowdfunding lainnya. Funded bergerak di blockchain internet komputer dan terbuka untuk crowdfunding bisnis berbasis digital, kripto, hingga sektor real seperti bisnis dan properti. Nantinya, semua penggalangan dana akan dilakukan dalam bentuk kripto. Namun, ada satu perbedaan dengan platform lain, yaitu pemanfaatan keuntungan investor dan donatur. Umumnya, dalam platform crowdfunding, setelah menanam modal, investor atau donatur akan mendapatkan keuntungan lebih di luar keuntungan return investasi mereka. Contohnya, saat kalian menanam modal di bisnis bioskop, para investor dan donatur yang terlibat crowdfunding bisa mendapatkan tiket bioskop gratis untuk 10 film. Dalam Funded, keuntungan tiket 10 film tersebut dijadikan sebuah NFT yang kemudian bisa diperjualbelikan antar individu lain yang bahkan tidak terlibat dalam crowdfunding. Mekanisme ini membuat inovasi di mana semua pihak yang terlibat bisa diuntungkan. Tidak hanya melalui penanaman modal, namun juga melalui jual-beli keuntungan, dengan harapan melibatkan volume lebih tinggi di platform crowdfundingnya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video malam kali ini. Gimana nih menurut kalian? Buat kalian yang suka invest, atau bahkan kalian yang punya bisnis, ingin launching bisnisnya melalui platform crowdfunding, kalian bisa mencoba aplikasi-aplikasi di atas tadi ya. So, gimana nih menurut kalian ke depannya? Apakah crowdfunding di kripto akan lebih ramai? Berikan pendapat kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!